Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Selain di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya setuju dengan tim Cokro TV. Mereka membuat satu video dan mengkritik Habib-Habib yang ada di Indonesia. Dan kritikannya sangat betul. Karena Habib-Habib ini seolah mereka lebih dari Muhammad. Mereka menjual nama Habib mereka untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Dan itu fakta yang terjadi. Bahkan ada Habib yang tidak tahu baca Al-Quran itu sendiri. Bahkan hidupnya mau dibilang kurang ajar juga bisa. Tetapi dia pengikutnya banyak. Saya heran ya, kok ada Islam atau ada orang Islam yang masih mengikuti Habib-Habib model kayak gini. Contoh Habib Rizik dan sebagainya. Itu salah satu contoh-contoh yang perilaku yang tidak perlu diikuti. Mari kita simak video dari tim Cokro TV supaya kita lebih mengerti lagi. Sekali lagi, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan bagikan sebanyak-banyaknya supaya channel ini berkembang. Mari kita simak videonya. Ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Ngaku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Ngaku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Perilaku seseorang memang tidak bisa dikaitkan dengan leluhurnya. Kalau seseorang itu baik, bukan berarti hal itu karena leluhurnya adalah orang baik. Kalau orang itu jahat, bukan berarti leluhurnya juga pasti jahat. Tetapi dalam pemahaman orang Nusantara ada istilah bibit, bobot, dan bebet. Seseorang itu dibentuk melalui proses panjang sejarah keluarganya. Seseorang merupakan cerminan dari lingkungan dia berasal. Apalagi ketika memasuki pemahaman Islam, kesalehan leluhur akan tercermin dalam tingkah laku keturunannya. Ini yang disebut athar. Keturunan Nabi sejatinya juga mewarisi cahaya kemuliaan ini. Karena berkah yang diturunkan dari leluhurnya. Maka keturunan Nabi yang asli biasanya dijauhkan dari sikap sombong dan semena-mena. Mereka bahkan malu untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi karena kelakuannya masih jauh dari teladan Nabi. Tapi hari ini ada banyak orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi kelakuannya jauh dari yang dicontohkan oleh Nabi. Misalnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Sulit mengatakan kelakuan keturunan Nabi seperti kelakuan mereka itu. Karena kalau benar-benar mendapatkan pengajaran adab turun-temurun dari Nabi, mereka akan menahan diri untuk bersikap konyol di depan publik. Makian dan umpatan yang mereka ujarkan itu bukan teladan dari Nabi. Apalagi hobi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di depan publik. Pendek kata, jika memang benar cahaya kemuliaan dari Nabi itu menurun pada zuriyahnya, maka Rizik dan Bahar sangat mustahil menjadi cucu Nabi. Dugaan seperti itulah yang sejak lama ada di benak masyarakat Muslim Nusantara. Apa iya keturunan Nabi kelakuannya sebejat itu? Apa iya
berkah dari keagungan dan athar dari doa-doa Nabi tidak meresap ke cucu-cucunya? Tapi kemudian kita dikejutkan dengan dua hal ilmiah yang membuktikan para habaib itu ternyata bukan keturunan Nabi. Pertama, dari kajian historis yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani yang menyimpulkan leluhur para habaib yang bernama Ubaidillah itu tokoh fiktif jika diaku sebagai keturunan Nabi. Kitab-kitab klasik tentang sanad sejak abad 3, sewaktu zaman Ubaidillah hidup sampai abad 8, tidak ada satupun yang menyebutkan namanya. Karena anak dari Ahmad bin Isa yang diaku sebagai bapaknya Ubaidillah, itu tidak ada yang bernama Ubaidillah. Baru pada abad ke-9, keturunan Ubaidillah sendiri yang membuat kitab nasab dan menuliskan namanya. Belakangan ditelusuri, ternyata Ubaidillah itu keturunannya Alwi, bukan Ahmad bin Isa. Hal itu disimpulkan dari klan lain yang menjadi sepupu dari Ba'alawi, dan itu menunjukkan mereka bukan keturunan Nabi. Yang kedua adalah hasil tes DNA. Dari semua keturunan Ubaidillah yang telah melakukan tes DNA, ada 2 orang yang hasilnya positif menyambung ke menantu Nabi, yaitu Ali bin Abu Thalib. Tapi 2 orang itu ternyata diba'alawikan. Artinya, leluhurnya sebenarnya bukan Ubaidillah. Bahkan salah satu jalur nasabnya berasal dari Hasan. Sedangkan Ba'alawi mengakui dari keturunan Husain. Itu berarti semua habaib di Indonesia terbukti bukan cucu Nabi. Karena bukti tes DNA tidak bisa melacak hal itu. Padahal keturunan Nabi yang lain terbukti valid. Tes DNA membuktikan bahwa mereka memang tersambung sanadnya ke menantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang membuat pakar genetika tercengang, jika pangkal nasab diurutkan, ada 12 kakek dalam jalur Ba'alawi. Kalau ingin dicari kakek tunggalnya itu, ketemunya di kisaran 40.000 tahun lalu. Itu sesuatu yang mustahil, karena bahkan Nabi Ibrahim tidak hidup di zaman itu. Ba'alawi itu selain bukan cucu Nabi Muhammad, ternyata juga bukan cucu Nabi Ismail atau Nabi Harun. Artinya, mereka itu bahkan bukan orang Arab. Dengan begitu, para habaib yang selama ini menyombongkan diri sebagai keturunan Nabi itu ternyata nasabnya bukanlah orang Arab yang menjadi keturunan Nabi Ismail. Dengan 2 bukti valid yang tak terbantahkan sampai sekarang itu menunjukkan pantas saja kelakuan banyak habib itu tidak mencerminkan ajaran Nabi Muhammad. Cahaya kemuliaan Nabi tidak terpancar dari mereka karena mereka memang bukan keturunan Nabi. Orang Jawa sering menyebut kondisi sering terjadi itu sebagai ilmu titen, yaitu membuat kesimpulan dari banyaknya peristiwa dengan hasil akhir yang sama. Mungkin ini tidak 100% benar, tapi bisa disebut sebagai nilai rata-rata dari banyaknya peristiwa. Hasil di luar kesimpulan itu namanya anomali. Keturunan Nabi yang sudah terkonfirmasi tes DNA rata-rata berperilaku mulia, tawadu, pemaaf, ramah, dan memanusiakan manusia. Ini ilmu titennya orang Jawa. Sementara para habaib yang berangasan itu memang pantas bukan keturunan Nabi, karena kelakuannya sudah berkebalikan dengan Nabi. Semoga saja masyarakat paham dengan fakta itu, bahwa selama para habaib takut melakukan tes DNA, berarti mereka memang sedang menyembunyikan sesuatu. Karena tes DNA itu sebuah kajian ilmiah yang telah diakui oleh dunia. Tes DNA memang tidak dapat membuktikan nasab seseorang. Tapi tes DNA bisa membatalkan nasab seseorang. Karena bukti-bukti ilmiah itu tidak dapat direkayasa. Apalagi sampelnya terus dipetakan sedemikian rupa sampai sekarang. Masing-masing kelompok DNA memiliki titik awal yang sama. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu takut lagi menyebut seorang habib berandalan. Karena mereka memang bukan keturunan Nabi.
Keberandalan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Tidak ada urusannya dengan Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Harun, dan yang lainnya. Karena Ba'alawi memang bukan keturunan mereka. Thank you for the happiest year.